Parapan Pandit Indonesia dalam negeri balik lagi barengan sama Dias dan Nar. Jebretim, apa kabarnya? Banyak berita dari mulai weekend sampai dengan hari ini dari dalam negeri ya, dari mulai klub-klub di Liga 1 sampai dengan nanti kita juga akan bahas timnas. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin selamat datang dulu kepada Living Legend Indonesia. Di sini ada Mas Buri, luar biasa. Apa kabar? Dan juga Coach Akmal Living Legend Indonesia juga. Mas Buri Piton dulu. Iya, beberapa waktu lalu sempat ketemu di salah satu ini di Stadion GBK, tapi saya malu mau minta foto, akhirnya ketemu rezekinya di sini nih kan. Iya. Jodoh ya. Jodohnya di sini ya. Ada Coach Akmal juga, Coach Siap. Akmal. Sehat-sehat selalu. Sehat ya Coach Akmal. Amin. Coach Akmal ini lagi mendalami sebagai pemain ya, karena bajunya udah kayak lapangan. Tukang chat. Mas Gita, apa kabar? Halo Luis Dias dan Yes. Iya, Saya sekarang kalau jadi beli baju Liverpool pakai jersey nama sendiri. Ya, sama Dias soalnya ya. Oke, nanti juga kita akan punya tamu dari secara virtual juga lewat aplikasi Zoom barengan sama kita. Tapi nanti kita ngobrol dulu barengan sama para pandit yang udah hadir malam hari ini. Kita ngebahas tentang pertandingan tadi malam antara Persebaya melawan Persija. Seru banget. Itu dia, Mas. Yang ini Mas Budi sebagai pemain yang pernah membela dua tim, ya Persija pernah dan juga di Persebaya pernah. Nah, nanti kita akan tanya ke Mas Budi, kita ke Coach Akmal dulu. Siap. Ya, biar menjadi Siap. kita buat yang terakhir. Iya, Nah, iya. save for the last Kalau gitu. beliau udah dua-duanya. Iya, makanya ini save for the last. Coach Akmal dulu. Coach Yes. Akmal lihat pertandingan semalam seperti apa? Ya, pertandingan semalam saya lihat menurut saya seru dalam artian Persebaya juga banyak menguasai bola, ball positionnya juga lebih banyak Persebaya, dan semalam juga jujur aja Persija juga nggak tahu ya, mungkin organisasi dalam bertahannya juga prinsip dalam menyerangnya juga agak sedikit kurang, nggak tahu kenapa, abis pada kena COVID kali kemarin ya Mas Gita ya, jadi ya agak sedikit menurun gitu loh. Dan jujurnya tiga gelandang ini kan baru semua nih. Yes. Itu ada Konate, Abimanyu sama Rico di situ. Iksan. Kan? Ada Iksan, betul. Sama Iksan. Nah, ini kan tiga gelandang ini kan mungkin chemistry-nya belum dapat juga ini. Sedangkan yang di depan ini kan orang lama juga. Ya. Orang lama ada Rico, Simic sama Osvaldo Hai. Ya jujur aja kemarin sayang sekali udah menang 1-0 di awal menit pertama, tapi akhirnya dibalas dan menjadi 2-1, 3-1 landing, dan menit-menit terakhir 3 sama. mungkin menjadi 3 sama. Mas Gita, dengan 3-1 terus unggul jumlah pemain, Ryuji Utomo dapat kartu merah. Ini apa alasannya Mas Gita lihat? Kenapa Persebaya tidak bisa mempertahankan kemenangan 3-1 di menit-menit akhir? Mas Gita. harus kalau gue ngeliatnya dari awal tuh agak underestimate Persija. Kenapa? Karena Maman dikelilingi oleh 3 pemain yang sangat muda-muda ya. Mereka harus berhadapan dengan Persebaya. Terlepas Persebaya tidak pakai beberapa pemainnya yang masih terkena COVID. Tapi terus kalau gue lihat ada peran dari Andri Tani juga ya. Terlepas apapun mereka diserang habis-habisan, tapi ada 13 save yang dilakukan oleh Save Andri Tani. terbanyak so far di Itu Liga 1. setidaknya membuat setelah mereka unggul 3-1 pun masih ada 2 peluang yang diselamatkan oleh Andri Tani. Peluang emas itu. Ya. Dan kalau kita bicara sepak bola kan selalu keunggulan 2 gol itu adalah yang paling berbahaya. Pada saat tidak bisa killing the game untuk menciptakan margin menjadi 3 di menjelang pertandingan itu berakhir. Itu yang dimanfaatkan oleh Persija dengan tambahan 2 gol. Jadi apapun alasannya itu Persebaya harus menyalahkan dirinya sendiri kenapa mereka sampai kebobolan 2 gol di menit akhir. entah konsentrasi yang Karena kurang atau- mereka seharusnya bisa killing the game dengan menciptakan gol keempat dan kelima yang diselamatkan oleh Andri Tani. Save ke-12 dan ke-13 ya. Yes. Nah, kita ke Pertama dia, biasanya kita selalu menginstruksikan atau mendapat instruksi ya Mas Budi ya 15 menit pertama sama 15 menit terakhir. Ya. Itu benar-benar momen yang sangat Oke, krusial. Mas Budi, tapi kita pengen ngebahasnya gini, saya pengen tanyanya adalah sebagai pemain ya, sebagai pemain yang pernah membela kedua tim, Persija pernah, Persebaya juga pernah. Pengen tanya lebih ke gimana peta persaingan dari waktu era itu sampai dengan saat ini, emang gini, persaingannya sebegitunya nggak cuma teknis tapi mental juga antara Persebaya dan juga Persija, Mas Budi? Saya rasa kalau lihat persaingan memang dari dulu kan, Ya. dari dulu kayak mungkin kayak Persija lawan Persib kayak gitu, itu hampir sama, itu kayak Iya. rival banget. Tapi sama Persebaya itu sebenarnya nggak terlalu sebenarnya, konco sebenarnya. Dulunya emang Iya. berteman kita, Iya. dulunya berteman. Tapi akhir mungkin berapa tahun ke belakang lah ya, ini baru berapa tahun ini dia agak
ada rival karena Tensi mulai tinggi ya Mas. iya, ya? Tensi tensinya mulai tinggi. Iya. tinggi banget itu. Mungkin kalau nggak salah ketika Persebaya tandang ke Persija. Lebak GBK. Bulus. GBK. GBK. Yang seingat saya ke GBK. Itu ada crash lah mungkin. Mungkin ada crash. Jadi memang ini bukan hanya sekedar teknis ya. Pertandingan iya. antara Persebaya dan juga Persija bukan sekedar teknis tapi juga mental. Mental. Itu yang terbawa dari dulu sampai dengan hari ini, bahkan Iya. sampai dengan semalam. Makanya coba kita langsung tergabung dengan teman-teman kita yang sudah berada secara virtual. Pertama kita ada manajer Persebaya Bapak Chandra Wahyudi. Halo, selamat malam Pak Chandra. Apa kabar? Boleh di-unmute Pak? Unmute. Oke. Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Pak, kita dari tadi sini barengan sama pandit yang hadir di sini ngebahas pertandingan semalam antara Persebaya dan juga Persija. Gimana Pak melihat sudah 3-1 kemenangan di depan mata, terus juga ada reaksi marah dari Coach Aji Santoso nih. Gimana kondisi dari teman-teman Persebaya dari mulai pertandingan semalam, Pak Chandra? Ya secara hasil tentu ini tidak seperti yang kami harapkan. Ketika kami sudah unggul 3-1, waktu tinggal kurang 10 menit, harusnya kami bisa mempertahankan itu. Tapi seperti yang disampaikan teman-teman juga ya, inilah sepak bola yang harus kami terima hasil akhirnya. Kami harus menghukum diri kami sendiri atas ketidakmampuan kami untuk menjaga fokus sampai akhir pertandingan. Coach Aji Santoso kita lihat juga di gambar semarah itu ya. Nah, ini apa kira-kira instruksi dari Coach Aji yang nggak lengkap dan nggak bisa dijalankan oleh para pemain Persebaya di 10 menit terakhir sampai kebobolan 2 gol? Sebenarnya ketika sudah leading 2-1, kami berusaha mempertahankan itu ya. Apalagi ketika kemudian unggul jumlah pemain, kemudian Samsul membuat skor 3-1 di menit 82, 83. Ya tidak ada alasan sebenarnya kalau kami sampai kebobolan 2 gol lagi. Jadi wajar kalau Coach Aji marah. Nah, Dan ya saya sendiri juga marah. Semuanya marah saya kira melihat hasil ini. Tapi ya sekali lagi ini sepak bola, masih ada 9 pertandingan ke depan. Mudah-mudahan kami bisa membalasnya. Ya 10 menit akhir belum ditiup, belum selesai pertandingan. Terima kasih Pak Chandra, nanti kita ngobrol lagi. Tapi sebelumnya kita pengen ke Bang Ben Harsitor dari Chief Media Persija. Bang Ben, Yes. 10 menit terakhir bisa menyamakan kedudukan, luar biasa dong untuk Persija di pertandingan semalam yang intensitasnya kencang banget, Bang Ben. Pertama emang kemarin 2 hari sebelum pertandingan ya akhirnya 29 pemain kita negatif ya, tapi masih ada Toncip sama Rohichan pemain inti, kemudian juga Irfan Jauhari, Taufik Hidayat plus pelatih Sudirman yang masih positif ya, jadi 7 lah secara total. Ada Hadi Ardiansyah, ada Yuwanto Setiabeni juga masih positif. Jadi ini kondisi yang memang sulit. Secara komposisi sebenarnya walaupun catatan 5 pertandingan terakhir Persija memang sulit menang ya berhadapan dengan Persebaya, tapi biasanya kita tuh ada semangat lah, tapi memang kondisinya cukup berat. Coach Dirman juga masih positif, jadi memang sebelum pertandingan ini ada posisi yang agak timpang. Jadi begitu gol cepat kita justru khawatir tuh waktu kemarin Marco Simic langsung cetak gol di menit kedua. Ya. Jangan-jangan ini nggak stabil dan bisa ya inilah akhirnya 3-1 dan ya beruntung lah dengan kondisi ini Makan Konate bisa menampung beban yang cukup berat ya untuk 2 gol yang sangat dramatis. Benar, tapi tadi juga Mas Gita sempat singgung nggak lepas dari kawalan yang sangat luar biasa, save yang juga bagus dari seorang kiper Andri Tani. Gimana nih? Ini banyak serangan. Apa yang mesti diperhatikan? Apakah ini terlalu ketergantungan dengan seorang kiper Andri Tani atau permasalahan di lini belakang Persija seperti apa, Bang Ben ngelihatnya? Ya di belakang itu kan dengan yang starter ya, Rio Fahmi, Maman, Ferrari, terus juga Rangga Widiansyah ya. Iya. Ini yang akhirnya Ferrari diganti Ryuji di menit ke-46, terus juga Rangga diganti Marco Motta di babak kedua. Jadi memang di situ tuh terlihat gitu, memang cukup sulit lah bagi Persija dengan kecepatan Taisei kemarin itu ya. Jadi dengan permainan cepat dari Taisei juga memang ini cukup berat bagi Persija dan ya akhirnya berujung kartu merah itu ya. Jadi memang cuma sebentar Ryuji bermain, tapi memang
kalau kita mengacu di law of the game ya, pasal 12.3 ya, memang itu tepat ya wasit Thoriq Alkatiri kasih Memberikan kartu merah, iya. Iya, betul. Yes, jadi itu hasilnya fair dan ketergantungan enggak, tapi emang ketidakstabilan di lini belakang Persija di menit-menit akhir juga jadi sangat krusial ya Bang Ben ya. Ya semua belajar lah di kondisi ini dia sih ya, karena ya kondisi pandemi kita nggak nemuin komposisi ideal, apalagi yang paling penting ini pelajaran juga lah buat liga. Kita terlalu lama main di Bali, nggak ngerasain lagi tuh apa seperti yang Mas Budi bilang ya, bermain di kandang sendiri itu yang memang membuat anak-anak tuh memang cukup berat. Nah ini yang pelengkap lah, dan Andri Tani memang dari paruh pertama juga penampilannya juga memang udah luar biasa. Berkali-kali ya. Itu kemarin juga 13 save yang fantastis lah. Termasuk juga waktu kemarin tipis-tipis yang berhadapan dengan Persela itu juga nyaris ya kan. Jadi memang berkali-kali Andri Tani menjadi tumpuan terakhir buat Persija. Siap. Bang Ben, nanti kita akan ngobrol lagi kan ke Pak Chandra lagi. Pak Chandra dari Persebaya. Ini kita pengen tanya nggak cuma satu pertandingan ini loh Pak. Di menit-menit akhir Persebaya kecolongan gitu. Dan akhirnya nggak mendapatkan hasil yang maksimal di satu pertandingan gitu. Nah evaluasi dari tim seperti apa Pak untuk Persebaya untuk pertandingan-pertandingan berikutnya? Di mana masih ada beberapa pertandingan lagi ya, 9 atau 10 pertandingan. Ya, 2 pertandingan terakhir kami mengalami momen yang sama. Lawan Persela kami kebobolan di menit 91, kemudian kemarin dengan Persija juga mendapat 2 gol beruntun di 7 atau 10 menit terakhir. Memang ini pelajaran penting sebenarnya ketika selesai melawan Persela, tim pelatih sudah melakukan banyak evaluasi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk tetap menjaga konsentrasi. Cuma ya kita beralasan apapun situasi di lapangan mungkin juga sangat menentukan perbedaan lawan dan sebagainya, sehingga kemarin situasi yang sudah kami antisipasi agar tidak terulang lagi seperti lawan Persela ternyata terulang. Tapi ya inilah sepak bola, kami tidak boleh terlalu lama menyesal. 9 pertandingan ke depan sudah menanti, ya kami harus menatap itu lebih fokus, jangan mengulangi lagi. Yes, itu dia lebih fokus dan jangan mengulangi lagi dari Persebaya itu itu evaluasinya, dan dari Persija tadi kestabilan tim. Ini juga apalagi secara di sana Bang Ben ya, biar lebih kompak dan juga lebih ini lagi bersama-sama dengan para back tengah dan juga depannya lebih kompak lagi supaya hasilnya maksimal lagi untuk Persija dan juga Persebaya ke depannya. Gitu. Dan dari studio ada yang mau ditanyakan, ada Bang Ben dan juga ada Pak Chandra di sini. Mas Gita mungkin silakan Mas Gita. Lebih ke ini Pak Mas Chandra, kondisi tim sendiri sekarang gimana dengan Taisei Marukawa sudah bisa bermain, tapi kan kalau kita lihat ada beberapa pemain yang masih dalam kondisi pandemi segala macam itu, apakah kedepannya akan seperti apa? Apakah mereka sudah akan bisa bermain? Karena ada 2 pertandingan di mana Persebaya akan sangat penting sekali ya, lawan Persiraja di mana poin sangat penting untuk kalian dapatkan, dan juga nanti lawan Arema di minggu depan. Ya sebenarnya kalau secara komposisi kemarin melawan Persija tim kami relatif sudah jauh lebih lengkap. Artinya badai Covid insya Allah sudah berlalu karena hampir 90% tim kami sudah mengalaminya dan sudah melewatinya di 3 pertandingan sebelumnya. Jadi sebenarnya lebih banyak opsi bagi tim pelatih untuk menentukan komposisi yang terbaik. Cuma mungkin masalahnya terkendala ketika kemarin naik turun COVID itu kan ada yang positif negatif sehingga itu beberapa kali mempengaruhi di program latihan, komposisi pemainnya agak berganti-ganti. Jadi saya kira kami butuh 1-2 pertandingan lah untuk melewati itu untuk bisa stabil lagi. Yes, dan ya Persiraja kami harus menang, Arema juga wajib hukumnya. Yes. Wajib, itu sangat wajib. Ini katanya Pak Chandra katanya udah ada hitung-hitungan untuk merayakan gelar juara nih Pak. Iya, nggak ada pilihan Mas. Ya, meskipun kami di 4 pertandingan terakhir ini kehilangan 9 poin ya, itu sangat berpengaruh sekali. Tapi ya mudah-mudahan habis ini Arema kalah. Bang Ben, sedikit ke Bang Ben setelah ke Pak Chandra. Bang Ben, lihat ini peta persaingan juara di 5 besar. Kira-kira kalau dari Bang Ben, Persija masih ada peluang nggak nih untuk menyodok ke atas, mungkin bersaing di 9-10 pertandingan ke depan, Bang Ben? Ya, kan ada Persik, Barito, sama Persib ya. 3 pertandingan terakhir itu. Sejak hasil di 5 pertandingan terakhir ya, lawan Persipura kemarin kita kehilangan poin, lawan Persiraja juga kehilangan poin. Jadi
evaluasinya memang kita di Jakarta manajemen, kemudian manajemen tim di Bali, memang kita sepakat ya untuk menjaga ritme, jangan sampai di bawah lagi dari peringkat ke-7. Ini udah kondisi yang memang matematisnya tidak mudah nih, apalagi kan di paruh kedua ini lagi-lagi ya, ini mungkin pelajaran bersama juga buat PT Liga ya. Jadi drawingnya juga di paruh kedua jadwalnya Persija itu cukup berat lah bisa dikatakan begitu. Jadi ya kita berharap ya sudah dari 4 sampai 5 besar itu kan rapat ya poinnya ya. Kita di peringkat ke-7, 6 dan kesekian ya kita berharap tidak turun lagi lah dari ya minimal 5, 6 itu masih make sense untuk hitung-hitungan ya. Oke. Ya, betul. Siap. Mas Budi pengen tanya ke Mas Budi sebagai mantan pemain, pengen tahu Mas Budi. Tadi kalau kita lihat dari Persebaya kan di menit-menit akhir ada konsentrasi yang hilang, akhirnya terjadi gol dan juga untuk Persija mampu melihat itu jadi dia bisa memanfaatkan. Kalau pemain sendiri pada saat di lapangan intensitas tinggi 90 menit lagi unggul gitu Mas. Apa sih Mas pemain yang dirasain gitu pengalamannya mungkin sampai kok bisa ada mungkin hilang konsentrasi atau mungkin malah bisa ngambil kesempatannya gitu. Mungkin sedikit hilang konsentrasi ya. Apalagi kalau di menit-menit terakhir itu kebanyakan kita sudah capek, konsentrasi sudah mungkin agak berkurang, biasanya begitu. Makanya pemain sepak bola itu dibutuhkan ketika kita capek, konsentrasi masih 100%. Itu yang dibutuhkan. Apalagi biasanya di awal 15 menit pertama sama 15 menit terakhir. Nah, itu yang krusial itu. Itu waktu-waktu yang sangat krusial itu. Makanya konsentrasi itu emang sangat penting, apalagi ngikutin arahan pelatih di menit-menit sangat penting itu, sekali untuk sepak bola itu. Siap. Semoga keduanya setelah ini entah itu Persija ataupun Persebaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pak Chandra, Bang Ben, terima kasih atas waktunya sudah mau ngobrol di Dewan Burit Indonesia Dalam Negeri barengan sama Jebret Media. Siap, sukses terus. Terima kasih. Bang Ben terima kasih, Pak Chandra terima kasih. Oke. Kita ke pandit yang ada di sini lagi, Coach Akmal sebagai kacamata seorang coach, gue pengen tanya di sini. Ada Sebenarnya sebelah gue coach juga. Iya. Gua doang yang bukan coach. Kalau ini beda lagi nih di luar lapangan. Coach yang beda kalau yang Coach yang beda. Coach Akmal ngelihat reaksi dari seorang coach Aji seperti itu dan semarah itu. Lo waktu sebagai coach itu yang dirasakan apa sih Mas melihat anak-anak lo yang di lapangan tidak bisa menjalankan instruksi, apa semarah itu dan gimana? Ya reaksi? pasti kan menyesali. Kita udah leading 3-1 loh. Di situ udah leading 3-1, Persebaya harus mempertahankan kemenangannya. Ya jujur kalau kita leading itu kayaknya tuh waktu lama banget. Tadi Kalau kata lagi Mas Budi unggul bener, lama ya, Mas lama Budi, bener. banget gitu. Jadi kita harus benar konsentrasi dan mungkin komunikasi ya. Bagaimana komunikasi itu bantu kinerja kita di dalam lapangan. Karena kan semua saat kita lagi menurun daya konsentrasi kita itu pada diem. Yes. Ya kan nggak ada yang bicara. Apalagi orang Indonesia mungkin tak bisa tanya Mas Budi, itu jarang banget yang pada bicara. Dan satu di situ harus kita fokus sama set piece defense. Di situ ada beberapa kali set piece defense-nya Persebaya kurang maksimal. Itu dari corner salah Dari satu golnya. corner ya kan, apalagi di situ kan harusnya bisa clearance buang ke luar. Itulah kita nggak tahu. Di situ mungkin juga ada blunder. Ya, komunikasi itu penting. Jadi wajar ekspresi mana dari Coach Aji dengan Pasti, pertandingan itu sangat semalam wajar sisa sekali. waktu yang sekian menit lagi tapi bisa Udah 3-1 loh, Dias. ya 3-1 itu udah berapa menit lagi ya? Mungkin udah ya tinggal 5 menit, 4 menit lagi lah. yes. Mas Gita, ini pengen tanya dari sisi Persija nih, yang bisa memanfaatkan secara peluang tinggal 6 sampai 5 menit lagi. Peluang maksimal mungkin walaupun mungkin dilihat secara statistik di permainan ya Persebaya gitu ya. Nah, ini gimana Mas sangat Gita ngeliatnya? Persebaya kalau dilihat kan 16 shot on target Iya. mereka. 13 diantaranya diselamatkan. Diselamatkan. Nah itu tadi model 13 diselamatkan itu ball position kan dikuasai oleh Persebaya. Bahkan saat mereka sudah unggul 3-1 mereka masih main ball position, mereka dapat 2 peluang. Pada saat mereka gagal 2 peluang itu ball position itu lepas dan itu dimanfaatkan oleh Persija. Dan dimanfaatkan bukan open play kan, ball set piece. Set piece. Satu corner dan satu tendangan penalti. Penalti, ya. Terlepas apapun pelanggaran untuk Macan Konate itu kan karena Macan Konate itu kan adalah Iya, benar. Sekarang jadi macan Konate. hebatnya dia untuk mendapatkan penalti di menit akhir itu. Ya itu yang gue bilang lapse of concentration-nya Persija dan Persebaya dan Persija memperbaikinya. Terlepas apapun kan Andri Tani 13 penyelamatan.
seluruh kompetisi ini kan Andritani sudah 82 penyelamatan. Yes. Itu dari sisi positifnya untuk Andritani, dari sisi negatifnya ya Persija memang pertahanannya berantakan ya dengan seorang kiper Organisasinya, betul. harus melakukan 82 Iya, penyelamatan sepanjang kompetisi. Tapi Iya. jelas mereka bisa memanfaatkan celah yang sedikit itu buat Dengan waktu yang sedikit juga. ya itu tadi karena mereka Iya. bisa menyelamatkan gawang mereka dari 2 kebobolan setelah ketinggalan 1-3. Yes, itu Pasti dia. jujur ya saya dengan Coach Microsoft-nya ada Taise Marukawa ini luar biasa. Iya, betul. Marukawa berperan di semua Berperan proses di gol. semua. Ya. Dia tidak hanya mengambil positioning yang bagus, tapi bagaimana dia membuat assist di situ. Mungkin juga kalau Mas Budi saat itu main, mungkin Mas Budi juga top scorer. Ya. Dan biasa gitu. Dan dia kan waktu kalah lawan Persipura itu kan benar-benar nggak ada Taise Marukawa. Dan Jadinya berpengaruh mereka- banget iya, secara berpengaruh permainan. banget. Sangat berpengaruh. Oke, kita bergeser.